Nah, sekarang berkaitan dengan melatih alat ucap kita, mengendalikan gerakan bibir, kemudian lidah, dan merangsang pita suara biar bisa untuk bersuara mendekati sempurna, tidak settle, tidak terpatah-patah, dan berani. Pertama dengan mengucapkan vokal a, i, u, e, o dengan mulut dibuka lebar. A, 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 I, 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 U, 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 E, 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 bulat, O, 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 kemudian digabung A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Ya, mulai agak lentur juga. Dulunya saya juga tidak bisa, perlu banyak latihan juga. Suara tidak jelas, vokal tidak jelas, cenderung lawan bicara tidak bisa menangkap, memahami apa yang kita katakan, dan lirih. Nah, sekarang kita coba untuk bersuara yang keras dan juga dengan bentuk bibir yang memungkinkan kita bisa bicara dengan vokal yang benar. Kemudian berikutnya belajar bersiul. Nah, kalau bisa bersiul berarti tremor di bibir itu nggak ada. Karena orang bersiul, kemudian bibirnya itu bergetar, tidak akan bisa bersiul. Mudah-mudahan saya juga bisa. Ya, diberi nada juga do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dari atas ke bawah. Bisa keluar suara, tapi suara hasilnya belum bagus. Karena masih ada tremor di bibir. Ya, saya masih sering liur itu tumpah, ngeces ya. Ngeces apalagi kalau tidur miring. Nah, pasti kita kan produk banyak lukisan pulau di bantal, pulau bantal. Tidak mudah untuk mengendalikan tremor bibir berkaitan dengan supaya liur tidak tumpah, tidak ngeces, kemudian kalau minum juga tidak tumpah, karena saraf-saraf di bibir ini bergetar, sehingga kecenderungan air yang ada di sekitar bibir itu tumpah keluar, bukan masuk ke dalam mulut. Nah, itu perlu dilatih, lama juga. Beda orang beda, jadi sesuai dengan cepat lambatnya merecovery Parkinson ataupun tremor yang diderita. Tadi sudah bersuara vokal, kemudian sudah latihan bersiul. Nah, berikutnya masih seputar latihan alat ucap dan gerakan bibir. Nah, seringkali ketika area alat ucap, bibir, lidah, gigi itu masih dikendalikan oleh tremor, maka seringkali kalau makan pun mudah tergigit diri kita. Baru makan enak-enak, ngunyah tiba-tiba bibir tergigit, sakit. Tapi biasanya
cepat untuk dilepas juga. Ya, itu bibir. Kemudian lidah pun juga demikian. Karena gangguan sensomotorik perintah otak dengan otot-otot saraf-saraf yang ada di area mulut. Nah, ketika kita menjulurkan lidah dan kemudian kita perintah tarik lagi, sedangkan eksekusi geraknya itu terlambat, maka akan terjadi seperti gigit bibirnya, gigit lidahnya. Ya. Latihannya bibir dimajukan, bibir bawah maju, kemudian tarik lagi, maju, tarik lagi. Kemudian lidah menjulur, kemudian tarik. Jangan sampai tergigit. Ya, oke. Kemudian gerakan kalau kita sedang mengunyah. Kalau bahasa sapinya itu nggayemi. Nggayemi yang digunakan adalah gigi berham, yang otomatis kalau gerakannya itu pakai jeda atau ada delay-nya, pasti pipi bagian dalam akan tergigit juga. Nah, sehingga latihannya dengan memompa ruangan mulut kita sehingga pipinya menggelembung dengan udara, kemudian dikempeskan. Sudah mulai lemas otot-otot sekitar alat ucap kita. Nah, supaya juga tidak terlihat kaku wajah kita, ada tersungging senyum sedikit lah. Karena saya mengalami selama hampir 5 tahun itu, muka saya itu kaku. Jadi muka robot, nggak ada senyum. Sehingga sudah jelek, tambah jelek banget karena tidak bisa tersenyum. Nah, coba tarik sudut bibir kiri dan kanan 2 cm ke kiri dan ke kanan. Ya. Bandingkan wajah Anda ketika tidak tersenyum dengan kalau Anda tersenyum, apakah ada perbedaan tidak? Atau jangan-jangan sudah tidak bisa tersenyum lagi? Wajah nggak ada senyum. Bila senyum, ada lesung bibirnya. Iya. Oke. Demikian sahabat-sahabatku, latihan ringan sekitar tangan dan telapak tangan, jari-jari, kemudian pundak, kemudian muka atau wajah, kemudian bibir, gigi, lidah, dan pipi bagian dalam. Semoga menginspirasi dan bisa membantu sedikit melenturkan dan sedikit mengisi kosongan waktu di mana kita tidak punya aktivitas yang lain. Nah, kita bisa berdiri di depan cermin sambil lakukan exercise ringan yang tadi sudah saya pandu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Dan jangan lupa klik tombol like, berikan komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.